Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik, pada saat ini Tuhan, kami anak-anak-Mu akan menyampaikan apa yang menjadi perintah-Mu di dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, biarlah apa yang menjadi kehendak-Mu, kami sungguh-sungguh untuk mencari dan memuliakan nama-Mu. Berkati persekutuan kami saat ini Tuhan, biarlah semuanya hanya untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oke. Shalom. Shalom. Pertama-tama terima kasih ya sudah meluangkan waktunya untuk mendengar apa yang menjadi kabar baik pada saat ini. Nah, pertama-tama saya mau bertanya dulu, apakah saudara percaya bahwa ketika kita berakhir dari dunia ini, bahwa kita akan masuk surga? Ya, amin, amin. Ya, tentunya percaya ya. Tapi kadang ada manusia atau orang-orang yang tidak percaya bahwa ada surga di dalam ketika kita sudah menyelesaikan apa yang menjadi tugas kita pada saat ini. Nah, pada saat ini saya akan rindu menyampaikan kabar baik kepada saudara, bagaimana sebenarnya hidup ini tentang keselamatan kita. Nah, tentunya yang pertama bahwa di dalam Kejadian 2 ayat 7, di sana adalah awal mula Tuhan menciptakan manusia dari debu tanah. Dia menghembuskan nafasnya sehingga terbentuklah atau jadilah manusia itu. Nah, di situ adalah awal mula kita dibentuk. Nah, pada saat itu dibentuk, kita diberikan kemuliaan, kita tidak berdosa. Ya, manusia pertama itu tidak berdosa. Dia sangat intim dengan Tuhan, bahkan di dalam hidupnya pun dia selalu mengandalkan Tuhan. Dia tidak pernah jauh, dia tidak pernah, bahkan ketika ia telanjang pun ia tidak tahu itu, karena dia memiliki tubuh kemuliaan. Nah, ternyata ketika Tuhan memberikan sebuah cobaan mengenai pohon pengetahuan yang baik dan yang buruk, di situ mereka jatuh. Nah, di dalam Kejadian 3, manusia itu diceritakan bahwa jatuh ke dalam dosa. Nah, ketika manusia jatuh ke dalam dosa, itu mereka sudah mengenal atau mereka mengetahui bahwa diri mereka dalam keadaan telanjang. Nah, pada saat itu tercatat bahwa dalam kitab Roma 3 ayat yang ke-23 di sana dikatakan bahwa semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Nah, jadi saudara, kita ini sebenarnya sudah jatuh, bahkan tidak layak untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Bahkan kita tidak pantas untuk mendapat bagian di dalam kerajaan surga ini. Tetapi pada saat itu kita tidak dibiarkan oleh Tuhan, karena kita ini adalah ciptaan Tuhan. Tentunya contoh ketika kita membuat suatu kegiatan atau kita merangkum atau membentuk sebuah benda, tentunya sayang ketika kita membongkarnya. Pasti kita menginginkan supaya ia lebih baik lagi, makanya kita perbaharui lagi. Nah, begitupun juga demikian Tuhan. Di sana Tuhan berkata bahwa di dalam Yohanes 3 ayat 16 dikatakan bahwa karena kasih-Nya Tuhan telah mengaruniakan anaknya yang tunggal kepada dunia ini, sehingga siapa yang percaya kepadanya tidak mengalami kebinasaan, melainkan memperoleh hidup yang kekal untuk selama-lamanya. Nah, tugas kita sekarang bagaimana untuk kita mengerti atau mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, atau percaya kepada Yesus Kristus bahwa Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat kita.
Nah, di sini kita tahu bahwa Tuhan itu bukan saja menghukum seperti yang diberikan kepada manusia pertama ketika mereka jatuh ke dalam dosa. Di sana dikatakan bahwa manusia laki-laki akan bersusah payah mencari nafkah untuk hidup, perempuan susah melahirkan, bahkan ular pun akan berjalan dengan perut dan makan debu tanah. Itu adalah hukuman, bahkan sampai sekarang pun firman itu hidup. Dan demikian memang tentu terjadi bahwa kita susah dalam mencari nafkah, melahirkan. Memang kejadian itu sudah diwujudkan hingga sampai sekarang. Nah, tetapi dalam Roma 6 ayat yang ke-23 ini dikatakan bahwa upah dosa adalah maut, tetapi kasih karunia Allah itu menyelamatkan bagi setiap orang-orang yang percaya. Nah, memang upah dosa memang tentunya maut, bahkan tidak ada alasan lagi untuk kita hidup. Tetapi Allah itu seperti yang saya katakan tadi, bahwa Ia adalah penuh kasih, penuh cinta. Ia tidak mau anak-anak atau ciptaannya jauh atau dikuasai oleh setan. Tentunya Ia sangat sayang kepada umatnya. Maka disitulah Ia mengirimkan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, untuk menebus setiap dosa atau perbuatan yang kita perbuat. Nah, tugas kita sekarang adalah bagaimana dalam menerima Tuhan Yesus Kristus. Apakah kita sungguh-sungguh atau kita masih hidup seperti dunia ini? Nah, kita akan diselamatkan ketika kita mencapai atau mewujudkan apa yang menjadi isi hati Tuhan, yaitu yang terambil dalam Roma 10 ayat yang ke-9, ayat yang ke-10 dan ayat yang ke-13. Di sana dikatakan, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Nah, kita harus mengakui, baik dimanapun kita berada, mau agama apapun, kita tidak perlu takut. Kita harus mengakui bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan yang dapat menyelamatkan atau mengampuni dan membebaskan kita. Kita juga harus percaya bahwa Yesus telah bangkit. Maka demikian juga kita akan dibangkitkan bersama-sama dengan Dia. Ayat yang ke-10 berkata, karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut mengaku dan diselamatkan. Kita harus mengaku percaya dengan sungguh-sungguh bahwa Yesus adalah Tuhan. Ayat yang ke-13, sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Nah, tentunya kita setiap saat harus berdoa, harus membaca firman-Nya, melakukan firman Tuhan supaya kita diselamatkan, supaya kita menjadi anak-anak Tuhan. Kadang banyak orang dia berkata, aku percaya kepada Yesus, aku percaya diselamatkan, tetapi ada sesuatu hal, yaitu dia tidak mampu melakukan apa yang menjadi firman Tuhan. Nah, yang saya mau katakan di sini adalah kita harus berbalik sebelum terlambat. Karena di dalam kitab Mazmur dikatakan, carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Ini menandakan bahwa ada saatnya Tuhan tidak berkenan, yaitu ketika hidup kita berakhir daripada dunia ini. Karena tidak ada seorang pun yang tahu akhir dari hidupnya. Dia tidak tahu kapan Tuhan panggil, karena Tuhan berkata, aku akan datang seperti pencuri. Kita tidak tahu kapan Tuhan panggil kita. Jadi tugas kita hanyalah mencari Tuhan. Hiduplah seolah-olah Tuhan akan datang sebentar di dalam hidup kita, supaya kita pahami. Makanya Tuhan berkata, setialah kepadaku. Setia di sini dimaksudkan bahwa kita harus berseru kepada Tuhan setiap saat, karena kita tidak tahu kapan waktunya. Nah, saudara-saudara, di sini yang menjadi kabar baik adalah biar Tuhan itu sudah berkorban, mencucurkan, menghancurkan tubuhnya, darahnya udah mengalir itu untuk menebus setiap dosa manusia yang ada di bumi ini. Kita tidak tahu sebenarnya apa yang Tuhan perbuat kepada kita kalau Tuhan Yesus Kristus sendiri tidak datang.
Tetapi saudara, dia sangat rela, Allah yang penuh kasih, penuh cinta, ia sangat sayang kepada anak-anaknya. Untuk itu saudara, saya mau berkata bahwa marilah kita selalu rindu atau mencari Tuhan selama kita masih diberikan kesempatan untuk menikmati apa yang menjadi bagian kita di dalam dunia ini. Nah, tentunya ketika kita percaya dengan sungguh-sungguh, bukan berarti kita memiliki segala kebahagiaan. Tentunya dengan rasa bersyukur, maka kita akan merasa bahagia. Apapun yang menjadi bagian dalam hidup kita, kita tentunya akan merasa bersyukur oleh hal itu. Nah, kesaksian bahwa saya pernah mengalami hal di mana Tuhan memberikan pertolongannya, di mana tepat pada tanggal 9 Januari 2022 kemarin, di sana ketika pagi saya pergi ke gereja, di sana sudah siap-siap saya pergi ke gereja, tetapi waktu ketika pulang malam, di situ saya pulang tiba-tiba ada banjir besar di sungai. Nah, di situ timbul satu pemikiran yang sangat-sangat mempengaruhi iman saya. Nah, di mana yang pertama itu di sana dikatakan bahwa sebenarnya jalan itu agak jauh juga, agak jauh untuk balik ke jalan yang tidak melewati sungai. Tetapi di situ muncul juga pemikiran bahwa di sana dikatakan di situ menyeberanglah. Nah, ketika ada banjir itu, di sana juga pikiran saya ini dipaksa untuk menyeberang. Jadi ada suatu hal seperti dorongan untuk menyeberang, jangan takut. Tetapi karena timbul dua pemikiran ini, akhirnya saya mencari lagi jalan yang agak dangkal supaya saya bisa berenang, maksudnya menyeberang ke sungai, ke seberang. Tetapi setelah saya pergi ke arah hilir, saya berdiri di atas batu besar di sana, timbul lagi dua pemikiran. Yang pertama, pulang lalu ikut jalan raya, tetapi juga jauh jalannya. Nah, yang pertama juga timbul bahwa di dalam kalau saya tidak salah, di dalam kitab Yesaya 43 ayat 3, bahwa di sana dikatakan walaupun api di hadapanmu, api itu tidak akan menghanguskanmu. Walaupun engkau diperhadapkan oleh air itu tidak akan menghanguskanmu. Nah, di situ timbul sebuah desakan yang sangat kuat, itu sangat membangkitkan iman saya. Nah, di situ saya percaya dengan sungguh-sungguh bahwa memang ada kuasa Tuhan di sana. Akhirnya saya mengambil keputusan untuk melewati sungai itu. Nah, ketika saya menurunkan kaki saya turun. Ketika itu saya mendapat sebuah batu untuk menyeberang. Akhirnya saya melangkah ke sebelah, menyeberang menggunakan dengan sistem menyamping. Tetapi di sana ketika 4 kali melangkah, akhirnya saya tidak ada harapan lagi, karena derasnya banjir itu. Kalau saya mau lanjut, itu kayak seolah-olah mau jatuh, dan ketika balik juga itu tidak bisa lagi. Akhirnya karena diam di tengah sungai itu, karena saya udah di tengah, nggak bisa kemana-mana, akhirnya saya putuskan untuk lanjut. Ketika saya melangkah yang kelima kali, di sana kaki saya bukan melangkah untuk menyeberang, tetapi malah ditolak oleh arus banjir yang sangat deras. Akhirnya kemudian saya jatuh lalu dibawa banjir. Nah, di saat itu banjir terus mengalir dan saya terus dibawa. Ketika saya mengangkat kepala saya tidak hilang ingatan. Akhirnya ada batu besar di depan saya.
saya siap untuk memegang di batu itu dengan satu tangan, karena tangan saya yang satu ini memegang HP. Jadi saya berusaha dengan sekuat tenaga untuk bertahan di batu itu. Tetapi karena begitu derasnya air banjir itu, maka saya tidak bisa. Akhirnya saya dihanyutkan lagi di bawah dan di bawah. Sambil derasnya air banjir itu, saya juga sambil berusaha dengan sekuat tenaga supaya bisa menyeberang. Akhirnya saya puji Tuhan, saya bisa menyeberang. Di seberang itu saya mendapat bahwa ada kayu yang besar yang tumbang, kayu udah mati. Saya berusaha untuk mendapatkan bagian cabang dari kayu itu. Akhirnya saya dapat, lalu saya pegang di situ. Saya sempat menangis dengan tangisan yang sangat luar biasa. Andaikan apa yang terjadi malam ini, mungkin saya tidak tahu apa yang diperbuat, karena udah gelap, udah jam 7 malam, gak ada satupun yang lihat, keluarga pun tidak tahu. Akhirnya di situ saya menangis, lalu saya pulang. Di setiap perjalanan itu saya hanya menangis, karena akan apakah arti hidupku kalau sebenarnya tadi sudah saatnya Tuhan memanggil aku. Tetapi Tuhan berkata, kalau belum seizin Tuhan, sehelai rambut pun tak akan jatuh. Tetapi itu adalah karya dari mana Tuhan ingin supaya kita dibentuk, dipakai untuk menjadi anak-anaknya. Ketika itu saya sampai di rumah, saya menceritakan peristiwa ini kepada keluarga saya. Di sana mereka juga kaget dengan peristiwa itu. Kemudian saya duduk di kursi, tiba-tiba di dalam hati saya timbul sebuah desakan seperti suara, saksikan, 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 katanya. Nah, di sanalah saya berkata, Tuhan, aku yakin ini adalah suaramu. Aku akan menyaksikan kebaikanmu ini dimanapun aku berada. Nah, disitulah ada sebuah panggilan pertama saya ketika saya mengikut Tuhan. Nah, kesaksian yang paling luar biasa ketika saya datang ke Jakarta dari Sumba ke sini, tentunya paling kurang 1 juta untuk transportasi dalam hal kapal laut. Nah, tetapi di sini saya menyiapkan itu uang cuma 1.500.000, itu belum beli tiket, makan dan lain sebagainya di jalan. Tetapi ketika saya mau naik di kapal, ada seorang hamba Tuhan, saya tidak menyangka bahwa dia membelikan tiket saya sampai ke Surabaya. Itu 400, bahkan semua makanan saya di jalan disiapkan. Nah, ketika sampai di Surabaya, ada juga orang, ketika kami sampai turun dari kapal, kami dibawa ke rumahnya. Kami diberi makan di sana, terus diberikan sepatu, pakaian, uang. Kami diantar lagi ke stasiun untuk lanjut perjalanan ke Jakarta. Nah, tiket yang dia sumbang untuk membelikan kami tiket. Udah banyak sekali yang diperbuat di dalam hidup kami. Nah, setelah itu saya sampai di Jakarta. Singkat cerita, kesaksian bahwa semua yang sebenarnya 1 juta ini, saya tiba di Jakarta hanya 100 lebih ribu rupiah uang saya yang keluar. Itu adalah suatu pengalaman yang sangat luar biasa. Orang-orang yang saya tidak pernah kenal sebelumnya, itulah yang Tuhan pakai untuk membantu saya. Itu adalah awal bagaimana saya berpengalaman mengikut Tuhan. Panggilannya sungguh sangat luar biasa. Nah, itu adalah kesaksian bagaimana penyertaan Tuhan di dalam kehidupan saya. Saya juga rindu bahwa saudara mengalami bahkan lebih apa yang saya alami dalam hidup ini. Kiranya apa yang menjadi kabar baik pada saat ini, biarlah kita selalu mencari Tuhan di dalam hidup kita. Mungkin inilah apa yang menjadi penyampaian saya pada hari ini. Mungkin ada tanggapan atau yang didapat atau yang merasa terberkati dengan apa yang saya sampaikan.
boleh saudara sampaikan juga. Ya, sesuai firman Tuhan yang saudara katakan tadi, ya sangat berbagi tentang kehidupan saya, karena saya selalu merasakan bukan Tuhan di dalam hidup saya begitu, Pak. Ya. Sekarang pekerjaannya di mana? Saya sedang bekerja di Wengapu, di sebuah toko. Semoga apa yang menjadi pekerjaanmu itu menjadi berkat bagi dirimu, keluargamu, dan biarlah itu semuanya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Biarlah apa yang menjadi pekerjaanmu ini, Tuhan tahu pergumulanmu. Jika Anda memiliki kerinduan untuk mencari Tuhan atau melanjutkan studi pendidikan, tentunya kita perlu berdoa, mengimani bahwa Tuhan pasti akan memberikan jalan bagi kita. Mungkin pada saat ini ada pergumulan atau yang perlu didoakan dari saudara Ferdi. Ya, ada sesuatu yang malah saya itu. Gimana? Ada suatu pergumulan yang selalu saya gumuli selama ini. Oke, boleh supaya didoakan, gimana ceritanya? Ketika Tuhan iakan nanti saya ingin menjadi seorang hambanya saya. Oke, pergumulan untuk menjadi hamba Tuhan. Ada lagi? Mungkin itu saja. Oke. Ya. Terima kasih atas waktunya untuk itu, untuk menutup ibadah kita atau persekutuan kita pada saat ini dengan pergumulan saudara. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan atas persekutuan yang indah pada saat ini. Biarlah Tuhan Engkau memberkati kami sekalian, hamba-Mu Tuhan yang sudah memberitakan apa yang menjadi perintah-Mu di dalam kehidupan kami. Biarlah Engkau yang terus berkarya memberikan hikmat bagi hamba-Mu. Hamba-Mu juga Tuhan, saudara Ferdi, yang sudah menerima kebenaran firman-Mu pada saat ini, yang mendengarkan apa yang menjadi kebaikan-Mu di dalam hidup hamba-Mu ini. Tuhan Yesus, biarlah Engkau yang memberikan hikmat, pengetahuan yang baik, benar, supaya ia mengerti apa yang menjadi maksud Tuhan di dalam hidupnya. Bapa yang baik, Engkau tahu pergumulannya untuk menjadi hamba-Mu selama ia berada di bumi ini. Kami tahu Tuhan, Engkau tidak akan menutup mata untuk anak-anak-Mu yang rindu kepadamu, untuk memperluas kerajaan-Mu. Bapa yang baik, keluarga saudara Ferdi Tuhan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kehidupan mereka Tuhan biarlah Engkau pakai, dan mereka menjadi berkat di lingkungan sekitar, bahkan dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan, persekutuan ini kami Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau yang menyertai setiap kehidupan kami. Saat ini Tuhan kami akan beristirahat, tutup bungkus kami, agar kami Tuhan tidur tenang, dan jikalau Engkau berkehendak, besok paginya kami akan melanjutkan segala tugas dan aktivitas kami, baik pekerjaan kami, perkuliahan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.